Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa memberikan rezeki buat saya dan istri di tanggal 11 kemarin, punya putri kedua kami. Dan saya juga mau berterima kasih ke dokter-dokter saya yang di samping saya ini, luar biasa sekali, terutama Dokter Ivan yang sudah membimbing kami dari bulan pertama. Itu baru tahu itu bulan ketiga ya, kayaknya bulan ketiga tahu lagi akhirnya, sampai kemarin akhiran selalu didampingi. Terus Dokter Puspa dan Dokter Abres yang banyak mengajarkan ilmu tentang bagaimana persiapan sebelum dan sesudah kelahiran, tentang bagaimana kalsium anak, kecukupan gizi, dan juga Ibu Dokter Imelda. Saya itu ingat nama susah tapi ingat muka gampang. Jadi senang banget lah saya bisa ada di sekitar dokter-dokter hebat ini. Dan ini suatu rezeki yang luar biasa karena nggak pernah nge-planning mau anak kedua secepat ini, tapi memang Tuhan kalau udah kasih ya ternyata ini rezeki yang luar biasa banget. Dan terima kasih banyak. Seperti itu kira-kira openingnya ini. Suasananya menurutku hikmat banget karena Aurel itu nggak pernah dia susah percaya sama dokter. Jadi dia kalau lahiran pasti nyarinya Dokter Ivan gitu. Jadi dia harus Dokter Ivan ya gitu. Jadi dia harus selalu cari Dokter Ivan dari Amina sampai adiknya sekarang. Jadi suasana di dalam itu Aurelnya yang penting dia bawa percaya sama dirinya karena di sekitarnya dokter yang udah bikin dia nyaman gitu. Dan ya situasinya di dalam menurutku memang setiap lahiran pasti deg-degan, mau ibu mau bapak mau dimanapun ya itu pasti deg-degannya luar biasa banget. Apalagi kita ngeliat menurut saya mau ibu itu lahirannya normal, mau ibu itu lahirannya sesar, menurut saya ibu tetap ibu ya, karena 9 bulannya tetap mengandung ya, bagaimana menjaga dirinya, terus ngebawa janinnya dalam perutnya. Jadi menurut saya dari setelah 9 bulan setiap ibu itu mau melahirkan, mau bagaimanapun caranya, saya tetap akan selalu appreciate seluruh ibu di dunia ini. Dan di dalam juga saya selalu ngerasa kayak ternyata kenapa dari Tuhan itu selalu dibilang ibumu gitu ya. Jadi saya melihat perjuangan istri saya, gimana dia mengeluarkan air mata yang menurut saya itu benar air mata perjuangannya selama dari bulan pertama sampai bulan ke-9. Dan disitu saya juga udah gak bisa nahan lagi gimana rasa saya, happy-nya, bahagianya, dan bersyukurnya masa itu. Mungkin ada nggak sih perbedaan antara hamil pertama dan kedua ini dari awal sendiri? Perbedaannya apa ya? Mungkin kalau orang lebih tahu, tapi kalau yang aku lihat sih nggak terlalu banyak perbedaan ya, karena bukan aku yang ngerasain gitu ya. Tapi mungkin bedanya ngidamnya nggak terlalu ribet-ribet sih. Tapi kalau soal kelahirannya dan lain-lain, alhamdulillah sama, semuanya lancar, cepet. Mungkin ya kalau anak kan tipikal lahirnya beda-beda. Mungkin kalau Amina rambutnya lebat, ini rambutnya tipikalnya halus gitu. Kalau misalnya Amina tanda lahirnya banyak, ini tanda lahirnya ada satu aja gitu. Jadi setiap anak punya keunikan dan kelebihan masing-masing. Bang, berat panjangnya perbedaannya? Nah, itu dokter coba. Dokter. Berat badannya 3,9, panjang badannya 48 cm. 100% apa ada hambatan atau lancar semua? Alhamdulillah pada saat proses persalinan setelah dokter Ivan mengeluarkan dari ibunya, kita stabilkan ya, lalu kita berikan vitamin K untuk mencegah perdarahan otak ya, kita
setelah itu tentunya Bapak akan langsung takbir dan qomat pada saat azan dan juga qomat pada saat di dalam ruang taksi. Setelah itu kita lakukan inisiasi menyusui ini. Nah, setelah inisiasi menyusui ini kita naikkan ke atas, Bapak akan langsung skip dengan anaknya lagi. Dan setelah itu baru diberikan nasi dan alhamdulillah sampai saat ini hasilnya berlangsung dengan baik. Nah, kalau ini proses persalinannya katanya sama yang melahirkan membantu anak istri. Ya, pertama-tama selamat dulu untuk Bapak dan juga keluarga besar. Jadi selama kehamilan saya pertama-tama terima kasih juga memberikan kepercayaan untuk merawat, dan saya rasa selama 9 bulan pernah satu kali pun mendampingi seluruh kesadaran tentu sampai hari ini juga nggak miss juga. Jadi ini saya sangat kembali dari pertama kali kehadiran dulu itu sekarang sangat appreciate bahwa dengan suami dengan ayah tentunya juga sangat supportif. Dan selama proses kehamilan alhamdulillah lancar itu semuanya, dan kita sudah mulai banyak persiapan untuk melahirkan karena memang kita ngobrol dari normal seperti karena dari memang banyak cukup ya, tidak ada juga bekas sesar, jadi kita diskusi untuk melahirkan secara sesar. Jadi persalinan secara sesar juga sangat lancar sekali karena ekspektasi dan juga apa yang sudah diceritakan sebelum operasi itu sudah banyak lebar didiskusikan dengan dokter anestesi juga. Jadi kita selama suntikan kebiusan awalnya nyaman sekali, katanya mau lebih agak tenang, jadi mau agak relax gitu ya selama kelahiran. Dan obat-obatan itu juga alhamdulillah selama 3 hari ini tak banyak banget. Dan jadi kita memang menggunakan metode erak ya, yang kita bahwa pasien sesar pun bisa recovery lebih cepat. Dan sampai pagi ini juga kayaknya mobilisasi bagus, sangat gampang untuk menyusui. Jadi memang itu kita harapkan untuk yang mereka karena ini kalau bisa kalau ini nggak bisa kebetulan seperti lainnya sendiri recovery sangat baik. Jadi alhamdulillah kondisi saja. Nama bapaknya belum sebelumnya kenapa bukan? Iya, namanya kita udah sepakat nanti tanggal 14 baru kita kasih tahu. Selain memang kita mematangkan, tapi pilihannya udah mendekati lah. Tinggal dua pilihan dulu. Itu dari siapa bang? 2 pilihan ini bang? Ya pasti kan kalau nama itu kalau yang anak perempuan biasanya dari bapaknya ya. Jadi cuma aku diskusi sama nenek-neneknya, kakeknya ya, sama ibunya juga, dia senangnya yang mana. Pasti kan walaupun kita laki-laki sebagai pemimpin, tapi kita harus mendengar juga sarannya. Karena kan nama itu doa buat anak. Ya tanggal 14 nanti baru kita. Mungkin nanti lanjutin. Ya biar lebih matang aja. Bang, ada berapa suku kata bang? Nah, inisialnya A, huruf keduanya H, pokoknya gitu. A sama H. Bang, ada berapa suku kata bang? Aduh, belum hitung. Nah, masa kalau kemarin kan 4 tuh, Aminah, Hana, Nur Ata. Nah kalau sekarang iya. Karena Indonesia ini sukunya beragam ya, jadi mungkin suku katanya akan banyak juga. Bang Atta, lanjutin yang tadi bang, mungkin ketika pelayaran anak yang kedua ini kan bang, rambutnya lebih halus, ada pendalamnya juga, mungkin bisa deskripsikan sedikit. Ya mungkin rambutnya ini dia lebih tipis-tipis karena lebih mirip mamanya. Kalau yang sebelumnya kan Aminah tuh lahir aja, lihat tuh waktu lahir ini kok kayak rambut semua gitu. Makanya Aminah itu waktu 6 bulan ya, pas nunggu itu rambutnya kan jingkrak. Jadi waktu anak cewek tapi dari kecil udah kayak rocker ya, mohawk gitu ya dia. Padahal itu emang natural itu dia rambutnya, itu bukan dibikin atau di waxing atau apa, bukan memang. Kalau ini dia lebih halus ya. Anaknya juga ini lebih sleeping beauty ya, lebih banyak bobo.
Kalau Aminah tuh nangis ya hari pertama itu, nangis terus sampai jam 3 pagi masih nangis, nanti minum jus sedikit nangis lagi. Sore tenang, kalem. Cuman ya tadi hari nangisnya malah kita yang senang malah kalau dia nangis gitu. Jangan sampai nggak nangis gitu kan. Jadi ketika dia walaupun nangis sehari paling 3-4 kali kita senang. Kalau di kelahiran Baby Aminah yang pertama kan Bang Atta nggak berani berkembang besar. Nah ini di kelahiran kedua apakah tetap bukan aku yang potong sih, kemarin cuma aku nanam ari-arinya aja. Ya cuma kemarin itu, kalau yang sekarang kan aku udah tahu tanam ari-ari itu harus begini. Kalau waktu kemarin itu kan anak pertama aku lupa kan, terakhir punya adik itu 5 tahun 6 tahun yang lalu ya. Lupa gitu harus nguburin, aku taruh di kulkas kan jadinya. Waktu itu timku yang naruh di kulkas ya, sangkanya nanti bapaknya bakal ingat, lupa dia ada daging, ada bukan daging itu hari-hari katanya. Jadi saya salah, makanya kemarin pas habis lahiran langsung ambil ustaz semua doa di tempat hari-harinya, dikuburin langsung di saya bawa lari langsung ke rumah. Kan namanya kan belajar ya dari pengalaman. Akunya dikubur taruh di mana ternyata kan itu harus penting gitu loh dikuburin. Bang Atta, nazar kemarin sudah dilaksanakan? Apa tuh? Lari pagi di taman daerah Bekasi. Siapa yang nazar? Dari mana tuh kabarnya? Kemarin waktu wawancara di rumah. Iya. Nggak tahu, nanti coba saya lihat lagi ya wawancara. Mas Atta. Mungkin reaksi Aminah pas Ya, reaksi Aminah. Sama. Aminah memang dari sebelum adiknya lahir dia udah mulai apa ya? Touchy anaknya, dia udah mulai nangis. Terus kalau nempel sama papanya nempel banget, sekarang benar-benar meluk gitu. Biasanya nggak segininya gitu. Aktifnya lebih aktif, jadi kayak lebih pengen cari perhatiannya lebih papa begini gitu. Kayaknya itu normal gitu ya, karena aku kan dulu punya adik juga banyak ya. Jadi kayaknya anak-anak itu pengen aku tetap jangan semuanya lihat adiknya gitu mungkin ya. Jadi kadang-kadang mamanya dia tidurin adiknya, aku tidurin adiknya gitu. Karena memang dia lagi aci-acinya gitu. Jadi lihat apa nangis. Nanti mungkin aku konsultasi juga ke dokter Ivan kenapa apa yang harus dilakukan supaya mereka itu. Tapi insya Allah lama-lama dia udah lihat kok ini ade. Lebih rewel atau dia Ya lebih gampang nangis, walaupun dia ngerasa menahan dia nangis. Karena dia memang anaknya apa haji gitu ya, gampang tersentuh. Dia ngeliat adiknya mungkin bapak-bapaknya gendong adiknya terus gitu kan. Jadi dia pasti lah akan ada rasanya. Tapi one day dia akan berarti. Orang tua pasti hadir. Seperti apa sih sampai sekarang dan bakalan pulang juga rame-rame juga seperti apa? Ya, ini udah kayak mimpi yang jadi nyata buat saya sama Aurel sama semua orang tua bisa hadir. Kemarin kita lahiran pas COVID ya, jadi nggak semuanya bisa hadir. Sekarang semuanya hadir, semuanya mendoakan, semuanya kumpul di RSI Abuda pagi-pagi jam 3 pagi tuh subuhan bareng juga. Jadi menurutku doanya dari semuanya itu menguatkan gitu ya, dengan apa ya, menyambut semuanya, nggak sabar nyambut cucu keduanya gitu. Jadi cucu perempuan kedua. Dokter Ivan, sedikit dok tentang komunikasi Aurel selama masa mau kelahiran itu seperti apa sih? Sehingga tadi Mas Atta sempat bilang kalau udah gini nyarinya Dokter Ivan seperti itu. Ada komunikasi apa nih yang mungkin intensif yang akhirnya membuat dia lebih yakin untuk ketemu dokter deh? Kalau saya melihatnya justru di kehamilan kedua ini jauh lebih tenang ya. Lebih tenang, lebih prepare, ya mungkin karena sudah anak kedua ya. Tapi tiap kehamilan pasti akan beda-beda. Ini berat berbeda, kemudian juga keluhan juga berbeda. Tapi sejauh dari kita setiap kali komunikasi ngobrol, nah ini ada yang bantu terus di Dokter Puspa yang nenangin. Dokter Puspa yang mungkin lebih banyak ke apa namanya nenangin Aurel ya. Kira-kira gimana tuh? Aurel sih aman-aman aja sih, tenang aja. Memang sebenarnya
juga orangnya asik, jadinya Aurel nambah nyaman, jadinya yang dicari dokter Iman terus gitu. Dokter Puspa ini dokter pendamping sama kami itu masih muda, kita memang ada yang damping untuk ke pasien-pasien yang memang membutuhkan support segala macam. Jadi mudah-mudahan semuanya lebih nyaman ada dokter Puspa terus sebagainya. Untuk kondisi hari ini Aurel sendiri seperti apa sih? Mulai bergerak atau seperti apa sih? Alhamdulillah dari pelahiran pertama tuh ya, untuk lahiran di rumah sakit ini dia udah bisa langsung berdiri gitu ya. Jadi tadi juga udah mulai jalan-jalan di depan kamarnya gitu ya. Karena dia bosan juga mungkin di kasur terus kan. Jadi sambil kita ini ya coba terus untuk produksi ASI-nya, karena kan memang kalau awal-awal pasti kalau ASI-nya masih nggak segampang itu. Jadi kita masih pelan-pelan, karena nggak sekaya Amina, dia kan nggak aktif dari kecil udah nangis atau apa. Jadi ini dia harus di pancing-pancing terus. Jadi kita akan sampai ke rumah juga coba nanti besok pagi mungkin jemur gitu ya di matahari, karena kan dia belum ketemu matahari juga nih. Untuk kata dokter juga sehat ya dok ya, walaupun tapi harus pagi. Tadi kalau jemur sekarang kan sini kayaknya banyak asap ya kan di sini. Kita coba di tempat yang nggak lewatin terlalu banyak kendaraan gitu. Kapan balik Mas Hatta? Rencana pulang sendiri Mas Hatta? Ada penyambutan khusus? Hari ini kita insya Allah nih habis dari sini kita pulang. Oke. Dari sini kita pulang. Tapi tergantung juga, kita masih nanya sama dokter Ivan dan dokter Abras kayak gimana kondisi ibu dan adiknya terakhir. Kalau kita sudah dapat izinnya, insya Allah kita langsung lanjut istirahat ya. Di rumah sendiri seperti apa Kak? Dari tanggal jadi kehidupannya hanya kedua yang emang HTL sih udah deket di tanggal-tanggal ini, tapi kebetulan ada tanggal cantik ya udah dipilih aja tanggal cantik kan. Jadi biar kalau adiknya kan dua anak pertama, satu anak kedua gitu. Jadi unik aja gitu. Jadi ya kayaknya orang-orang biasanya memang karena memang kan ini lahiran kedua ini nggak bisa normal juga kan, memang karena masih terlalu bahasanya itu masih basah ya, masih kepagian. Karena itu yang tadi saya bilang, saya nggak bisa planning juga. Ini maunya hamilnya sebenarnya nanti di space dulu 2 tahun 3 tahun, tapi ya tiba-tiba udah hamil gitu kan. Saya juga kaget. Aurel juga waktu ngecek dokter, dok saya hamil, tapi dia ngasih taunya bukan kayak orang happy, kayak kaget. Dok gimana nih saya, kok gimana nih? Dokter malah alhamdulillah dong ya, kita syukuri gitu ya. Alhamdulillah, intinya kan yang penting waktu kita menuju kehamilan itu sampai melahirkan itu senangnya luar biasa gitu ya. Walaupun awalnya di luar planning, tapi insya Allah ini jadi berkah yang baru buat keluarga kami. Dan yang lahiran sama aku juga di tanggal itu kayaknya banyak banget yang aku di-tagging sama di Instagram, karena semua orang kayaknya ngejar tanggal 11 ini ya. Bukan hanya tanggal diskon ternyata ya. Bukan hanya ngejar diskon atau flash sale, tapi memang ngejar anaknya pengen lahiran. Jadi itu kan tanda sayang juga ya, orang tua tuh pengen anak aku nanti biar dia pas lahir orang tua tuh mikirin gitu sampai tanggalnya. Ya cara sayang orang tua kan beda-beda ya, kita menghargai kita keputusan setiap orang tua yang ada di luar sana yang lahiran bareng juga sama anak tua. Ini rumah sakit sibuk banget aku lihat karena banyak banget yang lahiran di sini. Mungkin kita beri doa juga buat dokter Ivan juga sehat selalu, sama dokter Abras, dokter Imelda, dokter Puspa, semoga semua bisa sehat terus melayani masyarakat Indonesia di sini. Karena aku lihat banyak yang senang lahiran di sini, banyak teman-teman artis juga dari kemarin kan semuanya banyak di sini, jadi selalu alhamdulillah. Pak Hatta, apakah bayi untuk ASI eksklusif atau tidak? Ya pasti selama susu mamahnya masih keluar, kita akan selalu menjadi pejuang ASI eksklusif ya. Tapi kan namanya ini perjuangan kan, nggak tahu Tuhan kasihnya misalnya kayak Amina sampai umur berapa udah nggak bisa gitu kan, karena mungkin ASI-nya udah nggak terlalu keluar atau gimana gitu. Tapi sekarang
kita akan terus koordinasi sama dokter Abras untuk gimana caranya biar asinya tambah baik. Mungkin nanti kita bikin planning makannya juga buat ibunya ya, buahnya, kalsiumnya yang pas.